Dokumen perdagangan luar negeri. Pada pokok pembahasan kali ini, dalam dokumen perdagangan luar negeri, kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, dokumen induk. Yang kedua, dokumen penunjang. Dan yang ketiga, dokumen pembantu. Dokumen perdagangan luar negeri merupakan kegiatan perdagangan luar negeri yang berasaskan dokumen, karena transaksi jual belinya harus didukung oleh dokumen-dokumen tertentu. Dokumen tersebut diperlukan guna memberikan kepastian bagi ekspor dan importir. Eksportir mendapatkan kepastian pembayaran barang yang diekspornya, sedangkan importir mendapatkan kepastian memperoleh barang sesuai pesanan. Menurut Amir MS 1996, dokumen perdagangan luar negeri dikelompokkan menjadi 3, yaitu dokumen induk, dokumen penunjang, dokumen pembantu. Untuk lebih jelasnya, kita akan mendengarkan di bawah ini. Yang pertama, ada dokumen induk. Dokumen induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Perdagangan Internasional yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian pelaksanaan suatu transaksi. Dokumen induk terdiri atas 4 jenis, yaitu yang pertama ada dokumen pengangkutan atau Bill of Lading, Airways Bill, and Railway Note. Dokumen pengangkutan ini dalam perdagangan luar negeri dapat berwujud dokumen perkapalan yang disebut dengan Bill of Lading, dokumen pengiriman barang lewat pesawat udara, Airways Railway Consignment Note. Untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai Bill of Lading. Yang kedua, faktur atau invoice. Invoice adalah suatu dokumen yang digunakan sebagai pernyataan penagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli, di mana invoice tersebut berisi tentang perincian item yang dibeli, harga satuan dan total harga, serta tanggal pembeliannya. Pada umumnya, invoice atau faktur dibuat dalam 3 rangkap, di mana 1 lembar kopi untuk pembeli bila telah melunasi tagihan, 1 lembar kopi untuk arsip bagian penjualan, dan 1 lembar kopi untuk laporan bagian keuangan. Lembar invoice tersebut merupakan bukti transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Semua perusahaan atau bisnis membutuhkan invoice atau faktur, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, sebagai dokumen yang penagihan resmi kepada pelanggan mereka. Faktur atau invoice dapat dibedakan menjadi 3 yaitu A. Proforma invoice. Proforma invoice adalah jenis invoice yang sifatnya sementara yang diberikan kepada pelanggan sebelum penjual mengirimkan semua barang pesanan pelanggan. Dengan kata lain, invoice proforma ini adalah invoice pengganti ketika barang yang dikirimkan dilakukan secara bertahap. Ketika seluruh pesanan telah diterima pelanggan, maka penjual akan menyerahkan invoice biasa untuk menggantikan invoice proforma. B. Commercial invoice. Commercial invoice merupakan dokumen penting yang sering dijadikan syarat pembayaran dalam letter of credit. Nama dan alamat dalam commercial invoice harus sesuai dengan nama dan alamat yang ada dokumen commercial invoice pengapalan dan letter of credit. Commercial invoice adalah suatu dokumen yang diperlukan untuk barang-barang yang terkena bea saat tiba di negara tujuan. Dokumen ini akan menjadi dasar perhitungan bea dan cukai. Commercial invoice umumnya dibuat dalam bahasa Inggris, namun sebagai negara ada juga yang menggunakan bahasa mereka sendiri. C. Consular invoice. Consular invoice adalah jenis invoice khusus yang digunakan dalam perdagangan internasional atau kegiatan ekspor-impor. Di dalam invoice konsuler harus terdapat pengesahan dan persetujuan dari perwakilan negara yang mengimpor atau atas perdagangan, kantor konsuler, dan kedutaan besar negara pengimpor yang ada di negara pengekspor. 3. Surat kredit berdokumen atau letter of credit. Jika ada atau opsional,
Surat kredit dokumen atau letter of credit adalah surat perjanjian kredit yang diterbitkan oleh bank devisa di negara importir yang bertindak selaku bank pembuka atau opening bank. Letter of credit tersebut diterbitkan atas permintaan importer dan ditujukan kepada eksportir melalui perantara bank penerus yang ada di negara eksportir. Letter of credit disebut surat kredit dokumen karena surat perjanjian kredit ini mensyaratkan adanya penyerahan sejumlah dokumen ekspor dan seperti dokumen bill of lading, commercial invoice, dan dokumen lainnya. Yang keempat, dokumen asuransi atau insurance document. Asuransi adalah surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan eksportir maupun importer untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim. Dokumen asuransi dapat berupa sertifikat asuransi, polis asuransi, dan surat penutupan asuransi. Sertifikat asuransi adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa terhadap barang-barang tertentu telah dilakukan penutupan asuransi dalam bentuk polisi terbuka. Polis terbuka adalah jenis polis asuransi yang cukup diterbitkan satu kali untuk menutup beberapa kali pengangkutan. Polis asuransi merupakan bukti kontrak asuransi atas barang yang disangkut dengan kapal atas nama si tertanggung. Dalam polis asuransi, si tertanggung setuju untuk melakukan kontrak penutupan asuransi dengan disertai pembayaran premi. Surat penutupan asuransi atau cover note merupakan surat pemberitahuan dari perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa sebuah asuransi telah ditutup sementara menunggu polis atau sertifikat asuransi dikeluarkan. Selanjutnya, B. Dokumen penunjang. Dokumen penunjang merupakan dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama invoice, termasuk dalam dokumen ini antara lain 1. Daftar pengepakan atau packing list. Daftar pengepakan atau packing list adalah daftar yang berisi rincian barang yang terdapat di setiap peti atau karung atau kemasan. Uraian tersebut juga mencakup jenis bahan pembungkus atau pengepakan dan cara pengepakannya. Daftar pengepakan biasanya selalu disertakan bersama dengan commercial invoice. Packing list sangat berguna bagi pembawa barang dan petugas pabean dalam hal pemeriksaan barang, dan berguna bagi perusahaan pelayaran dalam mengidentifikasi muatan kapal. Yang kedua, surat keterangan asal atau Certificate of Origin. Surat keterangan asal atau SKA atau Certificate of Origin adalah dokumen yang harus disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah negara tertentu, sebagai bukti bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, dan atau diolah di Indonesia. Jenis SKA antara lain A. SKA preferensi digunakan dalam rangka memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap ekspor barang tertentu yang berasal dari suatu negara lain berdasarkan perjanjian internasional atau unilateral. B. SKA non-preferensi digunakan dalam rangka memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara terhadap ekspor produk-produk tertentu yang berasal dari suatu negara lain yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perjanjian internasional atau penetapan unilateral. Yang ketiga, surat keterangan pemeriksaan atau Certificate of Inspection. Surat keterangan pemeriksaan adalah surat pernyataan yang berisi keterangan mengenai barang yang dibuat oleh surveyor independen, juru pemeriksa barang, atau badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional. Dokumen ini penting bagi importir karena memberikan jaminan terhadap mutu barang, jumlah barang, ukuran barang, berat barang, keadaan barang, cara pengepakan, dan jumlah satuan barang dari masing-masing kemasan. Yang keempat, sertifikat mutu barang atau Certificate of Quality.
Sertifikat mutu barang diterbitkan oleh Pusat Penguji Mutu Barang atau PPMB beserta jajarannya yaitu Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang atau BPSMB yang tersebar di daerah Indonesia. Sertifikat mutu barang ini berisikan informasi mengenai hasil analisa barang atau dasar pemeriksaan laboratorium. Pengujian mutu barang dapat dilakukan untuk menguji kekuatan, daya tahan, kapasitas, dan konstruksinya. Yang kelima, sertifikat manufaktur atau manufacture certificate. Sertifikat manufaktur adalah surat pernyataan yang dibuat oleh produsen yang menyatakan bahwa barang ekspor dengan merek tertentu adalah benar-benar hasil produksi perusahaannya. Sertifikat manufaktur ini dinilai penting sebagai bukti keaslian barang dan jumlah mutu barang yang dikaitkan dengan reputasi produsen di mata internasional. Yang keenam, keterangan timbangan atau weight note. Keterangan timbangan adalah catatan yang berisi rincian berat dari setiap peti atau kemasan yang menyebutkan berat kotor dan berat bersih. Dihimpun menjadi satu daftar yang total keseluruhannya sama dengan total berat kotor dan total berat bersih yang tercantum dalam commercial invoice. Keterangan timbangan sangat penting artinya bagi barang yang harganya ditentukan berdasarkan berat. Keterangan timbangan penting dalam kaitannya dengan pemilihan alat bongkar muat ataupun alat angkut yang sesuai dengan berat tiap kemasan tersebut. Yang ketujuh, daftar kubikasi atau measurement list. Daftar kubikasi adalah daftar yang berisi ukuran dan takaran dari setiap peti atau kemasan yang biasanya dinyatakan dalam volume atau kubikasi. Total volume yang ada di dalam daftar kubikasi harus sama dengan total volume yang ada di commercial invoice. Daftar kubikasi digunakan untuk menentukan alat bongkar muat dan alat yang sesuai serta untuk menentukan besarnya ongkos angkut. Yang ke-8, pemberitahuan ekspor barang atau PAB dan pemberitahuan impor barang atau PIB. Barang yang akan diekspor dari Indonesia atau impor ke Indonesia wajib memberitahukan ke kantor Dirjen Bea Cukai dengan mengisi formulir pemberitahuan ekspor barang atau PAB atau pemberitahuan impor barang atau PIB. PAB atau PIB dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir. Baik, selanjutnya ada dokumen pembantu. Dokumen pembantu terdiri menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada petunjuk pemakaian atau manual instruction. Petunjuk pemakaian adalah keterangan rinci mengenai tata cara dan tata kerja suatu alat, termasuk uraian mengenai proses produksi dari suatu komoditi. Pertunjukan ini sangat berguna bagi para operator yang ingin mempergunakan barang berupa alat atau mesin, menemukan kelainan alat atau mesin, atau mengubah barang komoditi sesuai peruntukannya. Yang kedua ada skema tata letak mesin atau layout scheme. Skema tata letak mesin adalah gambar denah tata letak di dalam pabrik yang susunannya disesuaikan dengan urutan proses produksi dan bertujuan untuk memperoleh efisiensi dan produktivitas yang optimal pada saat berproduksi. Skema tata letak mesin ini sangat penting dan berguna untuk memudahkan pemasangan mesin-mesin di dalam area pabrik. Yang ketiga ada brosur atau biasa yang disebut dengan selebaran. Brosur atau selebaran adalah lembaran promosi yang berisi keterangan mengenai suatu produk yang bertujuan memberikan informasi kepada para konsumen. Brosur juga menampilkan gambar produk, uraian singkat tentang produk, manfaat produk, keunggulan produk dibanding produk sejenis, nama dan alamat pemasaran, izin usaha, izin industri, merek dagang, dan lain-lain. Baik teman-teman, kesimpulannya pada materi hari ini adalah dalam perdagangan internasional ekspor dan impor diperlukan beberapa dokumen penting sebagai syarat terjadinya kesepakatan. Dokumen ekspor dan impor dalam perdagangan internasional ini memenuhi semua persyaratan sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Semua jenis dokumen yang ada di dalam proses transaksi ekspor dan impor, baik dikeluarkan oleh pengusaha, perbankan, pelayaran, dan instansi lainnya, mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing. Oleh karena itu,
Semua dokumen yang menyangkut kegiatan tersebut harus dibuat dan diteliti dengan sejelas-jelasnya. Dokumen ekspor dan impor dalam perdagangan internasional tersebut dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu induk, penunjang, dan pembantu. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami mengucapkan terima kasih.